Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Agustin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Baiklah, langsung saja kepada materi pertamanya. Di sini yang pertama ada definisi hipertensi. Definisi hipertensi adalah berdasarkan JNC nomor 7, seseorang dikatakan hipertensi bila tekanan sistoliknya melebihi 140 mmHg atau diastoliknya melebihi 90 mmHg. Berdasarkan realita atau 2-3 kali kunjungan yang cermat suatu duduk dalam 1-2 kali kunjungan, menurut Mas Riyadi 2016. Hipertensi adalah penyakit dengan tanda adanya gangguan tekanan darah, sistolik maupun diastolik yang naik ke atas tekanan darah normal. Tekanan darah sistolik adalah tekanan puncak yang tercapai ketika jantung berkontraksi dan memompahkan darah keluar melalui arteri. Tekanan darah diastolik ini diambil dengan tekanan jatuh ke titik terendah saat jantung rileks dan mengisi abnormal. Tekanan darah ke dalam pembuluh darah arteri yang mengangkut darah dari jantung dan memompa ke seluruh jaringan dan organ-organ tubuh secara terus-menerus lebih dari satu periode. Next, di sini ada tabel klasifikasi tekanan darahnya. Yang menurut JNC nomor 6 itu ada, yang pertama normalnya itu kurang dari 120 untuk sistoliknya dan diastoliknya kurang dari 80. Sedangkan untuk prehipertensi 130 sampai 139 untuk sistoliknya, sedangkan diastoliknya 80 sampai 89. Tahap yang pertama ada 140 sampai 159, diastoliknya itu 90 sampai 99. Dan untuk tahap yang kedua itu lebih dari 60 sistoliknya dan diastoliknya lebih dari 100. Dan ini menurut ISC atau ISH pada tahun 2007 itu sistolik sama diastolik untuk yang optimal itu 120, kurang dari 120 dan kurang dari 80. Sedangkan yang normalnya tuh sistoliknya dari 120 sampai 129, diastoliknya 80 sampai 84. Dan untuk normal menuju tingginya 130 sampai 139 untuk sistoliknya dan diastoliknya 85 sampai 89. Untuk tingkatan yang pertama itu sistoliknya 140 sampai 169, 159, sedangkan diastoliknya 90 sampai 99. Tingkat yang kedua itu sistoliknya 160 sampai 179, sedangkan diastoliknya 100 sampai 109. Untuk tingkatan yang ketiga itu sistoliknya lebih dari 180, sedangkan diastoliknya lebih dari 110. Dan untuk hipertensi sistoliknya dari sistolik itu lebih dari 140 dan diastoliknya lebih dari kurang dari 90. Nah, di sini ada etiologi hipertensi. Berdasarkan etiologinya, hipertensi dapat diklasifikasikan menjadi hipertensi primer atau esensial dengan insiden 80 sampai 95, di mana hipertensi ini atau hipertensi jenis ini tidak diketahui penyebabnya. Selain itu, terdapat pula hipertensi sekunder akibat adanya suatu penyakit atau kelainan yang mendasari seperti stenosis arteri renalis, penyakit parenkim ginjal, pheochromocytoma, hiperaldosteronis, dan sebagainya. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada hipertensi esensial dan hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya. Disebut juga itu hipertensi idiopatik. Terdapat 95% video kasus, banyak faktor yang mempengaruhi seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas, susunan saraf simpatis. Dan yang kedua itu ada hipertensi sekunder atau hipertensi renal. Terdapat sekitar 5% kasus. Penyebab spesifiknya itu diketahui seperti ada penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vaskular renal, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan dan lain-lain menurut Arif Manjur. Nah, selanjutnya di sini ada patofisiologi. Pada stadium permulaan hipertensi hipertrofi yang terjadi adalah ada difusi atau konsentik pada masa dan volume akhir diastolik ventrikel kiri.
pada stadium selanjutnya karena penyakit ini berlanjut terus dan hipertrofi itu menjadi eksentrik atau berkurangnya rasio antara massa dan volume jantung akibat peningkatan volume jantung diastolik akhir adalah khas pada jantung dan hipertrofi eksentrik, dan terdapat dua faktor penyebab utama penurunan cadangan aliran koroner, yaitu yang pertama ada penebalan arterial koroner, dan yang kedua itu ada peningkatan hipertrofi. Nah, selanjutnya itu ada pathway hipertensinya. Nah, di sini ada umur, jenis kelamin, gaya hidup, dan obesitas. Untuk umur itu menyebabkan elastisitas arterio. Nah, untuk umur itu mengakibatkan elastisitas atau arteriosklerosis, dan yang kedua itu ada jenis kelamin itu yang menyebabkan itu bisa hipertensi. Dari hipertensi ini menyebabkan kerusakan vaskuler pembuluh darah, dan dari kerusakan vaskuler pembuluh darah ini akan mengakibatkan perubahan struktur, dan dari perubahan struktur ini akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, dan penyumbatan pembuluh darah ini akan mengakibatkan vasokonstriksi atau vasokonstriksi dan menyebabkan gangguan sirkulasi. Dari gangguan sirkulasi ini terbagi menjadi 4, yaitu ada otak, ginjal, pembuluh darah, dan retina. Nah, di sini dari otak itu bisa terbagi menjadi 2, yaitu resistensi pembuluh darah otaknya itu meningkat, dan suplai oksigen otak itu menurun. Nah, untuk resistensi pembuluh darah otak meningkat itu mengakibatkan nyeri kepala dan gangguan pola tidur. Maka dari itu gangguan pola tidur ini bisa mengakibatkan pasien itu merasa nyeri. Maka dari itu pasien merasa pola tidurnya itu tidak efektif atau tidak sesuai seperti saat dulu sebelum terkena penyakit hipertensi. Sedangkan dari suplai oksigen otak menurun itu bisa menyebabkan sinkop, dan dari sinkop ini bisa menyebabkan gangguan perfusi jaringan. Selanjutnya ini ada faktor dari ginjal. Dari ginjal ini menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah ginjal, menyebabkan blood flow menurun, menyebabkan respon RAA. Dari respon RAA ini menyebabkan rangsang aldosteron, dan menyebabkan retensi Na atau retensi natrium, menyebabkan edema, dan dari edema ini menyebabkan kelebihan volume cairan. Sedangkan dari pembuluh darah ini terbagi menjadi 2, yaitu sistemik dan koroner. Dari sistemik ini menyebabkan vasokonstriksi, dan dari vasokonstriksi ini menyebabkan afterload meningkat. Dari afterload meningkat terbagi menjadi 2, yaitu ada penurunan curah jantung dan fatigue. Dari fatigue ini menyebabkan intoleransi aktivitas. Sedangkan dari koroner ini menyebabkan iskemi miokard, dan dari miokard ini menyebabkan atau akan timbulnya nyeri dada. Selanjutnya ada dari retina, itu menyebabkan spasme arteriola dan menyebabkan diplopia, dan dari diplopia ini menyebabkan resiko injury. Oke, next. Selanjutnya ada penata laksanaan. Dari penata laksanaan ini, pengobatan dirujukan untuk menurunkan tekanan darah yang menjadi normal, pengobatan jantung karena hipertensi, mengurangi mobilitas dan moralitas terhadap penyakit kardiovaskuler, dan menurunkan faktor risiko terhadap penyakit kardiovaskuler semaksimal mungkin. Untuk menurunkan tekanan darah ini dapat dirujukan 3 faktor fisiologis, yaitu menurunkan isi cairan intravaskuler, non-darah dengan neolistik, menurunkan aktivitas susunan saraf simpatis dan respon kardiovaskuler terhadap rangsangan tahanan perifer dengan obat vasodilator, menurut Arif Manjur pada tahun 2001. Nah, di sini selanjutnya ada jenis-jenis pengobatan. Yang pertama ada obat antihipertensi, itu ada diaforika atau pelancar kencing, antagonis kalsium,
obat antihipertensi santral atau simpatokolim, dan yang terakhir itu adalah BACE atau anti-converting enzyme. Dan yang kedua itu ada antihipertensi non-farmakologis. Yang pertama ada tumpukan berat badan atau obesitas. Maka dari itu untuk penderita hipertensi salah satu obesitas adalah salah satu faktor gejalanya. Maka dari itu dianjurkan untuk mengurangi konsumsi garam dapur, mengurangi alkohol, menghentikan merokok untuk yang laki-laki, ataupun ada perempuan yang merokok itu untuk dihentikan, dan olahraga teratur, diet rendah lemak penuh. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, ada hemoglobin atau hematokrit, ada BUN atau kreatinin, glukosa, selanjutnya ada kalium serum, ada kalsium serum, kolesterol, IVP atau intravenografi, urinalisasi, CT scan, dan EKG atau elektrokardiografi. Nah, di sini ada pengkajiannya. Pengkajian itu terbagi menjadi 5, yaitu atau A, B, C, D, E, yaitu A-nya itu airway. Di sini airway-nya itu jalan napas pasien tidak ada sumbatan. Untuk breathing itu respirasi rate-nya 28 kali per menit. Pasien tidak mengalami sesak napas, gerakan dada pasien simetris, irama napas normal, dan pola nafas teratur. Untuk circulation-nya tekanan darah 190/90 mmHg. Nah, di 93 kali per menit, akral hangat, capillary refill time atau CRT-nya kurang dari 2 detik, dan terlihat pucat. Sedangkan disability-nya gelisah, GCS 15, kesadarannya kompos mentis, dan pupilnya isokor. Selanjutnya yang terakhir itu ada exposure-nya, sedangkan exposure ini tidak ada masalah. Nah, untuk diagnosa keperawatannya itu yang pertama, ada penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan afterload. Yang kedua ada gangguan rasa nyeri akut berhubungan dengan gejala terkait penyakit hipertensi. Yang ketiga ada intoleransi aktivitas berdasarkan berhubungan dengan kelemahan umum. Selanjutnya ada gangguan pola aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Dan yang terakhir itu kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang proses penyakit dan perawatan diri. Selanjutnya ada intervensi dan evaluasi keperawatan. Yang pertama itu ada curah jantung. Tujuan dan kriteria hasilnya itu setelah dilakukan perawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan curah jantung meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama itu tekanan darah itu meningkat, CRT meningkat, distensi vena jugularis menurun. Sedangkan untuk intervensinya itu ada perawatan jantung, observasinya itu identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung meliputi dyspnea, kelelahan, ortopne, dan peningkatan CVP. Yang pertama itu monitor tekanan darah, monitor intake output cairan, monitor saturisasi oksigen, dan untuk terapeutiknya itu posisikan pasien semifouler, berikan diet jantungnya sesuai seperti batasi asupan kafein, natrium, kolesterol, dan makanan tinggi lemak. Untuk edukasinya, anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi, anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap, dan anjurkan pasien untuk berhenti merokok. Dan untuk kolaborasinya itu, kolaborasi pemberian antoaritmia dan rujuk ke program rehabilitasi jantung. Dan yang kedua itu ada tingkatan nyeri. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, gelisah menurun, meringis menurun, kesulitan tidur menurun. Dan untuk intervensi, intervensinya itu ada manajemen nyeri. Dan untuk observasinya itu, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, dan intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, dan terakhir identifikasi respon nyeri nonverbal. Dan untuk terapeutiknya, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan yang memperbesar rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, dan edukasinya itu ada jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, dan yang terakhir itu ajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri. Baiklah, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.